Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini, dan selamat pagi untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya sehat, kabarnya baik, dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, oke, hari ini mata pelajaran kita adalah IPA. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, mata pelajaran hari ini adalah IPA. Nah, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, kemudian siswa mampu melaporkan hewan berdasarkan cara perkembangannya. Nah, perkembangbiakan hewan.
Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada juga hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan ovovivipar. Nah, di sini Ibu akan bahas 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama bertelur, yang kedua melahirkan, dan yang ketiga bertelur dan melahirkan. Jadi ada hewan yang bisa dia perkembangbiakannya dengan bertelur dan melahirkan itu juga ada, tetapi yang hanya bisa bertelur saja juga ada, kemudian yang melahirkan juga ada. Baik, sekarang Ibu akan bahas satu persatu supaya kalian lebih paham lagi. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas di sini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Ingat, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur itu sebutan lainnya adalah ovipar. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan ovipar, nah kalian tinggal jawab perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Baik, selanjutnya akan Ibu jelaskan hewan apa saja sih yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengeram telur. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, sekarang Ibu akan bahas satu-satu hewan apa aja sih yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayo, perhatikan. Nah, ini Ibu akan sebutkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, yang pertama itu ada ayam. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian yang kedua, bebek. Yang ketiga, ada buaya. Yang keempat, ada katak. Yang kelima, ada laba-laba. Yang keenam, ada ular. Yang ketujuh, ada burung unta. Yang kedelapan ada kura-kura. Yang kesembilan ada kupu-kupu. Jadi ini baru sebagian ya. Yang Ibu bahas hanya 9 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selebihnya kalian bisa cari tahu hewan apa aja sih yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi hewan yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan atau vivipar. Ingat, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Nah, baik, di sini ada penjelasannya. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cari tahu sendiri apa aja sih hewan-hewan yang melahirkan. Nah, tapi di sini akan Ibu bahas 9 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Lanjut, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang pertama ada sapi. Yang kedua ada kambing. Yang ketiga ada gajah. Kemudian keempat ada jerapah. Yang kelima ada unta. Yang keenam ada monyet. Nah, monyetnya pasti senyum nih, biar ingat kalau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan termasuk salah satunya adalah monyet. Kemudian selanjutnya harimau, kucing, dan yang terakhir rusa. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, tetapi di sini Ibu hanya sebutkan 9 saja. Sisanya kalian bisa cari tahu sendiri hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ingat, ovovivipar berarti bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan adalah antara lain adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah,
sini akan Ibu tampilkan 4 contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur atau bertelur dan melahirkan. Bisa kalian simak di sini. Hewan apa aja? Nah, di sini contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Pertama, ikan hiu. Yang kedua, kadal. Yang ketiga, ikan pari. Yang keempat, platypus. Nah, di sini hanya 4 contoh yang Ibu tampilkan untuk hewan yang berkembang biak dengan 2 cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas kita pada hari ini. Jadi, tugas hari ini adalah untuk tugas hari ini, perhatikan nama-nama hewan berikut, kelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara perkembangbiakannya, nanti diisi pada tabel yang sudah Ibu sediakan, kalian tulis di buku tabelnya. Nah, nanti kalian tuliskan hewan-hewan yang Ibu sebutkan di sini itu termasuk berkembang biak secara apa. Nah, di sini ada beberapa hewan. Ada 30 hewan yang harus kalian tentukan cara perkembangbiakannya seperti apa. Nah, kura-kura itu berkembang biak secara apa? Kalau misalkan dia secara bertelur, masukkan dia pada kolom yang isinya tentang perkembangbiakan hewan secara bertelur. Nah, berarti misalkan kura-kura itu bertelur, masukkan di kolom atau tabel perkembangbiakan hewan secara bertelur. Nah, misalkan ayam, dia berkembang biak secara apa, kemudian kelinci secara apa. Nah, berarti harus disebutkan semua dari ke-30 jenis hewan yang ada di sini, itu harus kalian sebutkan semuanya, mereka termasuk ke dalam perkembangbiakan secara apa. Jadi jangan kalian pilih satu-satu. Misalkan kalian cuma pilih satu, kura-kura, ayam, kelinci, dia bertelur misalkan kayak gitu. Nah, sedangkan sisa yang lain itu tidak kalian tulis. Nah, itu nilainya tidak ada. Berarti di sini tugas kalian itu adalah memilih, bukan memilih salah satu ya, tetapi menentukan nama-nama hewan yang kalian kelompokkan ke dalam sebuah tabel bagaimana cara perkembangbiakannya. Jadi bukan cuma menulis nama satu hewan saja, tetapi ke-30 hewan yang Ibu sebutkan di sini kalian sebutkan semua. Mereka termasuk ke jenis perkembangbiakan seperti apa, apakah bertelur, ataukah melahirkan, ataukah bertelur dan melahirkan. Nah, contoh tabelnya ada di sini, bisa kalian ikuti, kalian tulis di buku. Nah, kalian buat tabelnya seperti ini, cara berkembang biak, ovipar, bertelur. Misalkan hewan yang termasuk ke dalam perkembangbiakan secara bertelur itu misalnya ayam. Nah, misalkan tadi pada pilihan 30 hewan yang sudah Ibu sebutkan itu ada ayam, maka tulislah ayam. Tetapi kalau tidak ada binatang atau hewan yang ayam, maka tidak perlu kalian tulis di nama hewan ini ya, tidak perlu ditulis di sini. Nah, coba kita kembali ke nama-nama hewan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Nah, di sini kan ada kura-kura, ada ayam, kelinci, kodok, ikan patin, panda, belalang, kuda laut, dan masih banyak lagi, sebanyak 30 hewan yang ada di sini. Itu kalian sebutkan semuanya, termasuk jenis perkembangbiakan apakah kura-kura, ayam, kelinci, sampai ke dugong. Jadi bukan cuma satu aja yang kalian masukkan ke dalam tabel, tetapi semuanya. Jadi kalian tentukan mereka termasuk ke dalam kelompok perkembangbiakan seperti apa. Nanti diisi pada tabel yang sudah kalian buat di buku tulis seperti ini tabelnya. Buat nomornya, kemudian cara berkembang biaknya, kemudian nama hewannya apa saja. Misalkan di sini ada 10 nama hewan, di sini ada 10 nama hewan, di sini juga ada nama 10 nama hewan dari yang tadi data yang sebelumnya, maka tuliskanlah sebanyak 10, 10 dan 10. Tapi kalau misalkan yang bertelur hanya 5, tapi di sini 15 dan di sini ada 10, tulislah seperti itu. Jadi kalian harus menentukan keseluruhannya, bukan hanya menentukan satu. Misalkan kura-kura saja bertelur, nah kalian masukkan ke kolom bertelur, kalian masukkan ke sini misalkan kura-kura saja, baru di sini yang melahirkan itu ayam, baru yang ketiga kucing. Nah, kalian hanya menuliskan 3 nama hewan saja, itu salah. Yang benar adalah tulislah beberapa nama hewan yang berdasarkan data yang tadi sebelumnya, data yang ini,
Ini bisa kalian lihat lagi. Nah, jadi keseluruhan nama hewan yang ada di sini itu kalian masukkan ke dalam tabel yang tepat. Tabel manakah iguana? Apakah dia termasuk hewan yang melahirkan, ataukah dia bertelur, ataukah justru melahirkan dan bertelur? Jadi masukkan ke dalam tabel seperti itu ya. Nah, demikian tadi penjelasan dari Ibu. Semoga materi kita hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Dan selamat mengerjakan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat di suatu hari nanti ataupun besok, lusa, dan seterusnya. Dan apabila penjelasan Ibu belum dipahami, bisa ditanyakan langsung ke Ibu Jamnah bagaimana sih cara kalian supaya paham. Dengan sekali Ibu menjelaskan kalian bisa paham seperti apa. Nanti komen aja di bawah video ini, kalian bisa komen di sini, Bu Jamnah materinya terlalu berbelit-belit nih, atau bagaimanapun yang bisa membangun Ibu Jamnah lebih menjelaskannya lebih baik lagi, maka silahkan beri komentar. Jangan lupa klik tanda sukai supaya yang bisa menonton channel ini juga lebih banyak. Jadi ibaratnya ilmu yang Ibu bagikan ke kalian juga kalian bagikan ke orang lain. Baik, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Apabila ada materi yang belum dipahami, silakan ditanyakan karena Bu Jamnah selalu menjawab pertanyaan kalian. Dan bila belum paham, boleh tulis di bawah apa yang kalian belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.